Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takdim dan hormat untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap podcast saya selalu mengajak, mari kita gunakan akal sehat, mari kita gunakan nalar, dan mari kita buka wawasan dengan membuat segala sesuatunya itu bisa diterima dengan akal. Saudara-saudara sekalian, saya sangat merasa ada kelucuan ketika para pembela nasab Ba'alawi selalu berdalih kalau Abdullah kemudian berubah namanya menjadi Ubaidillah, itu adalah benar-benar orang yang punya nasab silsilah nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menggambarkan, untuk mengajak saudara-saudara, saya akan membuat imajinasi, cerita imajiner, cerita cocok logi berdasarkan bacaan. Karena itu kalau ada kesamaan nama itu cuma kebetulan. Adalah Bang Habib Ali Abu Bakar Sakron yang mengarang cerita demi membangun sebuah klan yang kelak bakal jadi klan paling masyhur di dunia, menjadi kebanggaan para Habib yang kita kenal sebagai keturunan Bani Alawi atau Ba'alawi. Agar bisa dipercaya, bisa diakui, dan tidak ada yang menolak, maka klan yang dikarang oleh Ali Abu Bakar Sakron tadi harus dinisbatkan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat manapun, umat Islam dimanapun berada, yang mendengar kalau klan ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dipastikan mereka akan manggut dan ngikut. Maka dibuatlah tokoh fiktif yang digambarkan hidup di abad 4 Hijriah yang bernama Abdullah. Nama ini dikaitkan dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicantolkan sebagai putra Ahmad bin Isa yang diberi gelar oleh mereka Ahmad Al-Muhajir. Dan itu dikisahkan pindah hijrah dari Irak menuju Hadramaut, Yaman. Padahal saudara sekalian,
Di banyak referensi kitab-kitab primer tidak ada itu ceritanya Ahmad hijrah ke Yaman atau Hadramaut, dan tidak ada anak dari Ahmad bernama Abdullah. Saudara, mulanya Abdullah itu orang biasa, hanya punya sedikit ilmu, punya sedikit kemampuan, tidak cukup dikenal orang, dan tidak cukup bisa dibanggakan. Yang mengenal ya paling cuma orang-orang yang ada sekitarnya. Kalau di Indonesia mungkin satu RT pun nggak ada yang, semuanya belum tentu kenal. Itu aslinya. Hal ini sama seperti artis yang membangun karir dan sudah lama tidak cukup dikenal orang. Maka untuk mengangkatnya supaya dikenal, dirubahlah nama dengan alasan demi popularitas. Misalnya, dulu ada nama artis bernama Sutisna. Tapi karena nggak dikenal, yang mengenal cuma lingkungannya saja, maka kemudian diganti nama menjadi Sule. Dan setelah nama itu muncul, jadilah dikenal orang. Ketika ditanya, kenapa namanya diubah menjadi Sule? Ada 1001 macam alasan. Alasannya, biar dikesankan sebagai orang yang sopan, dikesankan sebagai orang yang santun, dikesankan sebagai orang yang merakyat, dikesankan sebagai orang yang dermawan, berwawasan, berilmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Sama dengan Ubaidillah. Maaf, sama dengan Abdullah. Tokoh fiktif yang dicantolkan sebagai putra Ahmad bin Isa. Cerita sudah dibikin sedemikian rupa, masih saja tidak ada orang yang mengaguminya. Tidak banyak yang mengenal. Maka dalam babak berikutnya, diubahlah nama Abdullah menjadi Ubaidillah. Nama Ubaidillah ini tentu terinspirasi dari tokoh nama Ubaidillah juga yang cukup dikenal orang zaman dulu. Tetapi orang tidak melihat sosoknya yang mana nama Ubaidillah itu. Dari inspirasi itulah, maka Habib Ali Abu Bakar Sakron mengubah nama Abdullah menjadi Ubaidillah, lantaran nama Ubaidillah itu sudah dikenal banyak orang. Tetapi orang tidak tahu yang mana Ubaidillah. Lalu Habib Ali Sakron itu menunjukkan bahwa Ubaidillah yang dimaksud itu adalah Abdullah yang tadinya cerita fiktif dan tidak dikenal orang. Jadi nama Ubaidillah itu adalah inspirasi, aspirasi yang muncul dari tokoh yang sudah terkenal. Karena sudah terkenal, maka tentu orang akan ingat
Oh Abdullah, oh Ubaidillah, oh Ubaidillah. Jadi terkenalah nama Ubaidillah. Sesungguhnya Ubaidillah yang dimaksud itu adalah Ubaidillah yang dulu. Tetapi oleh ahli sakron, Ubaidillah yang dulu dipakai untuk Ubaidillah yang sekarang, yang dibikin ceritanya oleh ahli sakron. Saudara, ternyata setelah nama Ubaidillah itu dipakai, benar-benar kesohor dan menjadi perbincangan orang di akhir abad 9 Hijriah, abad 10 Hijriah, dan kesohor terus sampai sekarang. Sama seperti Sutesna yang tadi diganti namanya. Abdullah yang diganti namanya menjadi Ubaidillah semata-mata demi bisa laku di pasaran dan terkenal. Dan ketika nama itu sudah terkenal, ketika ditanyakan, kenapa nama Abdullah bisa berubah menjadi Ubaidillah? Dibuatlah jawaban, ada 1001 macam. Di antaranya, yang sering kita dengar, mereka para habib dan termasuk pembelanya itu menyatakan, nama itu menunjukkan kalau orangnya adalah orang yang tawadu. Karena Ubaidillah itu adalah tasghir dari Abdullah. Dia merasa malu kepada Allah dengan sebutan nama Abdullah. Karena Abdullah itu adalah besar, sementara Ubaidillah itu adalah kecil. Maka Abdullah yang dirubah menjadi Ubaidillah itu semata-mata karena orangnya sangat tawadhu, rendah hati, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak sombong, hanya menunduk ke bawah. Tidak punya kebanggaan pada dirinya sendiri. Itu alasan mereka. Ubaidillah orangnya alim tetapi tidak pernah mengakui kealimannya, katanya. Orangnya hebat tapi tidak mengakui kehebatannya. Faqih tapi tidak mengakui kefaqihannya. Itu yang dibuat oleh mereka. Alasan yang dibuat oleh pemuja Ubaidillah ini pantas kita katakan, pret. Loh kok bisa? Lah nyatanya dalam cerita ditulis dalam buku, kalau Ubaidillah itu punya anak, satu di antaranya namanya adalah Alwi. Anda tahu apa namanya Alwi atau Alawi? Itu artinya luhur, tinggi. Kenapa kalau dia merasa rendah, tidak ada apa-apanya? Buat nama anaknya hebat, namanya besar. Itu kan nggak sesuai dengan apa yang disematkan oleh para pemuja, para pengikutnya. Jadi alasan Abdullah diubah menjadi Ubaidillah karena tawadhu, rendah diri, itu adalah pret. Bukankah Alwi itu artinya tinggi? Nah, itulah saudara. Nama Ubaidillah menunjukkan kalau dia adalah orang alim. Itu tafsiran, halusinasi, khayalan. Keturunannya yang menulis di dalam kitab-kitab karyanya. Allamah
sangat alim, sangat arif, ahli agama, ahli fikih, ahli ibadah, wali, tiada tanding dan tiada banding. Alasan yang dibuat-buat oleh para habib keturunannya, Pak Alawi, dan para pemujanya ini layak kita katakan belgedes. Mana buktinya? Mana bukti kealimannya? Mana bukti kehebatannya, pemikirannya? Tak satupun orang yang bisa menemukan karya peninggalannya. Padahal zaman dulu, kalau yang namanya alim, ulama, apalagi tingkat mujtahid, sudah pasti punya karya yang ditinggalkan. Kalau toh beliaunya tidak sempat menulis, pasti ada muridnya yang menuliskannya. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Itu banyak hasil ijtihadnya, pendapatnya ditulis oleh muridnya. Tapi ini mana? Siapa murid Ubaidillah yang punya karya pada zaman itu? Tidak ada. Gitu. Walhasil, memang Abdullah yang berubah menjadi Ubaidillah itu tokoh cerita dalam karya sastra yang ditulis Ali bin Abu Bakar Sakron, sekali lagi sebagai karya fiksi yang kemudian fiksi itu diwujudkan dalam dunia nyata dengan merangkai silsilah sampai kepada Rasulullah SAW, disambung-sambungkan dan diturunkan, disampaikan kepada anak keturunannya sampai sekarang ini yang mengaku bergelar Habib-Habib itu. Nyambung sampai kepada Rasulullah katanya. Tujuannya adalah demi membangun klan yang bisa dipercaya sebagai anak keturunan Rasulullah untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan memperoleh penghormatan, kehormatan, kemuliaan, dan tentu memperoleh dunia, keuntungan materi, dan pengaruh dari umat Islam. Kalau toh tokoh-tokohnya banyak yang menjadi ulama, taruhlah menjadi wali, itu adalah konsekuensi karena terlanjur mengaku-ngaku sebagai keturunan atau cucu Rasulullah. Adalah tidak akan percaya orang kalau mereka tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan ajaran Rasulullah. Maka kalau sekarang ini Habib-Habib itu banyak yang menjadi ulama, itu adalah konsekuensi dari ngaku-ngaku. Karena sudah terlanjur ngaku-ngaku, maka mau tidak mau dia harus menjadi orang baik. Dipeliharalah pengakuan itu. Jadi pengakuan sebagai cucu dzurriyyah Rasulullah itu dipelihara sampai saat ini dan ditutup-tutupi. Jangan sampai diketahui.
kalau pencantolan itu adalah kebohongan yang nyata. Demi mengaburkan dan menghilangkan kecurigaan orang, maka dari kalangan mereka mengarang buku yang terus diulang-ulang dan disebarkan, dibaca oleh generasi ke generasi, oleh ulama ke ulama, sampai ulama-ulama Indonesia. Jadi tidak salah kalau ulama-ulama Indonesia itu terpengaruh karena membaca tulisan bohong, tipu-tipu yang dibuat oleh para habib demi mempertahankan agar orang tetap mengakuinya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, mereka juga membuat karangan khurafat, cerita-cerita khurafat yang menggambarkan kalau para habib itu manusia-manusia luar biasa, dikdaya, punya karomah, bahkan karomahnya melebihi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara sekalian, ini adalah pendapat saya, kajian saya setelah mengamati kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau orang-orang Indonesia itu sangat percaya dan ketika terbongkar itu susah untuk menghilangkan kepercayaannya. Begitulah cara Mbah Alawi menanamkan pengaruh dan cengkramannya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pikiran kita, menunjukkan mana yang benar adalah benar, lalu mengikutinya, menunjukkan kepada kita bahwa yang salah adalah salah, dan diberikan kekuatan kepada kita untuk melawan dan menghilangkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.